warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, SPDI, guru SMP Negeri 3 Sepatan, akan mengikuti PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 dengan nomor NIM PPG 41240199102376 dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan membuat video pembelajaran tentang iman kepada Rasul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Duduk siap. Siap Kak. Belajar mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya. Alhamdulillahi rabbil Alamin. arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Sama sih kayaknya semangat. Kita tepuk semangat dulu ya, bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Semangat semuanya. Sudah, alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Amanda, Adit, Azhar, Miladia, Muhammad Jalaluddin, Muhammad Alif, Muhammad Wahyu, Maulidatu Syifa. Mana Maulidatu? Izin. Izin kemana dia? Oh, izin ini ya, fotonya ada yang ditinggalin. Doakan ya biar abah ya. Ini ya. Baik, selanjutnya kita akan
start video pembelajaran ya. Materinya yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Tujuan pembelajarannya diperhatikan ya. Sebelum ini kalian pasti tahu kan apa itu iman, arti atau arti kata dari iman itu. Kalian tahu? Iman artinya adalah percaya. Tapi kita kalau ini kita sudah kepercayaan. Nah ini iman kepada Rasul, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kita harus percaya. Rasul sudah ditugaskan, kita meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan melaksanakannya dengan perbuatan atau perilaku kita itu sehari-hari diamalkan ya. Selanjutnya pengertian Nabi dan Rasul. Nah ini menurut saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan suatu syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Jadi kalau Rasul itu dikasih wahyu sama Allah untuk dirinya dan umatnya. Kalau Nabi hanya untuk dirinya saja ya. Selanjutnya sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi di situ ada 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat zaid. Selanjutnya sifat wajib ada 4. Pertama sidik, terus tabligh, fatwa. Nah, sidik itu artinya benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya keempat, fatona artinya cerdas. Itu sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul ya. Selanjutnya sifat mustahil. Mustahil juga sama ada 4. Pertama kijib artinya dusta. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Ketiga kitman, menyembunyikan. Balada artinya bodoh. Itu yang sifat yang mustahil bagi Rasul. Kamu bingung? Ibaratnya Rasul memiliki sifat mustahil kayak gini ya. Terus sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat perilaku yang atau lantas sama seperti manusia, sama kayak kita. Sifat jaiz itu Nabi juga sama, kan Nabi juga sama manusia. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, ya, butuh tidur, sama seperti manusia pada layaknya. Namanya makhluk Tuhan, ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada di surat Al-Imran ya ayat 164 yang artinya sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah mereka ada kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itu dalil tentang Allah telah mengutus Rasul ya. Selanjutnya dari ayat tersebut ditugas ya Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama apa itu? Sebagai
zaman kegelapan dan gulita sampai terang-benderang untuk anak-anak sama ya. Terus yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba yang taat kelak akan mendapatkan balasan di surga. Jadi kita sebagai hamba Allah ya, maklumatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi dalam bersedih hati dan berkecil hati pasti ada kabar gembira selama kita menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya, melaksanakan ajarannya dengan baik, menjauhi larangannya. Insya Allah kita akan masuk surga semua. Amin amin ya robbal alamin. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar akan mendapatkan balasannya. Jangan takut. Kalau yang ingkar ada pertanggungjawabannya, ada balasannya. Ya. Sebenarnya seberat biji pun kebaikan pasti ada balasannya. Kejahatan seberat biji zarah pun pasti ada balasannya juga. Ya, kayak malaikat, ada malaikat apa yang mencatat? Rokib, atid, mencatat amal kebaikan dan amal keburukan itu sama, itu ada balasannya. Ya, semuanya. Selanjutnya, tempat membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Jadi diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita belajar, baik di sekolah, di rumah, ya, di kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, bukan hal individu. Ya. Selanjutnya, nah ini 25 nabi yang wajib kita ketahui. Apa semua? Kita baca bareng-bareng aja ya. Ya. Adam, Iblis. Ayo suaranya. Ibrahim, Lut, Ismail. Terus Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Khatamul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Bu, saya mau nanya kenapa kok itu ada badan Khatamul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa? Muhammad itu kan ibaratnya Nabi terakhir, penutup, ya, begitu. Lanjut lagi. Nah, ini Rasul Ulul Azmi. Ya, Rasul Ulul Azmi ada 5. Pertama yaitu Nabi Isa alaihi, kedua Nabi alaihi, ketiga Nabi, keempat Nabi Musa alaihi, terakhir kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 5 Rasul Ulul Azmi. Nah, itu ininya nih jelasannya tuh ya. Teguh dengan pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah dan cobaan. Tadi tugasnya udah. Ini hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu menambah kesempurnaan. Kedua, menjadikan Rasul sebagai pedoman. Ketiga, senantiasa berperilaku. Keempat, kelima, kita tolong buat kelompoknya ya. Ini kelompok 1, siap dibalik kelompok 2. Oke, buat kelompok ingatnya ke sana belakang. Ini kelompok 4, kelompok 5 ya, buat posisinya 2. Tugasnya ya. Ini nanti dicatat ya.
sesuatu. Nah, selamat mengerjakan anak-anak. Baik, sudah selesai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Siapa yang siap mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Yang lainnya kelompok 2 sampai kelompok 5 perhatikan nih, kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kelompoknya ya dari materi ini. Kalimat kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat para Rasul Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat wajibnya amanah, fatona, titik, tauhid. Sifat mustahilnya khianat, baladah, titik, iman. Tepuk tangannya mana buat kelompok 1? Kembali duduk tempatnya. Ayo kelompok 2 sudah siap? Boleh maju kalau sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini perbedaan Nabi dan Rasul adalah manusia yang mulia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu yang diamankan sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia yang mulia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu agar diamankan oleh dirinya, tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya mana buat kelompok 2? Ya, kelompok 2 udah siap? Oke, kalau siap silakan maju. Bawahannya yang ya. Yang perhatikan semua kelompoknya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya, Mas, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beberapa nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi aja itu kamu semua. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hudi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ya, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya dari ibu siswa-siswinya luar biasa hebat. Lalu bisa memahami tentang pengertian makna iman kepada Rasul, tugasnya, bagaimana Nabi Nabi diketahui, apa saja disampaikan dari materi ini, dan tugasnya apa saja. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita izinkan, ada yang mau bertanya? Ya, Pak? Sebelum dijawab, ada yang mau bertanya? Dua, ya. Karena jawaban dari kelompok 2 apa ada yang menambahkan? Untuk kelompok 2 jawaban dari pertanyaan nomor 1 perbedaan Rasulullah dengan beriman Nabi. Kalau digunakan ya, jadi benar tadi kata S1M sekian Nabi tidak sama dengan Rasul dan Rasul itu tidak sama dengan Nabi. Masing-masing punya kadar tugas dan ibaratnya hal yang sama Allah yang Allah pada Nabi Rasul itu beda-beda. Tingkat kesabarannya yang 25 Nabi sama-sama sabar, sama-sama kuat pendirian, tapi yang Rasul itu lebih luar biasa kesabarannya, pendiriannya lebih kuat lagi dalam menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian yang dihadapi sama Rasul itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya tentang iman pada Rasul, bisa dibahas dari kelompok lain. Jadi, ya, silakan. Baik, sebelum dijawab, ada kelompok lain yang mau bertanya. Kelompok 1, 2, 3. Lanjut. Dimana dari tentang jawaban dari Ananda Wahyu tentang cukup disamakan ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Di sini ada Khatamul Anbiya, yaitu Muhammad Al-Mustafa. Kan Allah itu penutup para nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir ada lagi setelah itu, itu sudah penutup nabi. Kalau ada yang ngaku nabi setelah
Nabi Muhammad, itu berarti ibaratnya dia menyalahi aturan, ibaratnya keluar dari jalur. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Bu, nah tuh di sini ada tips nih buat kalian yang masih muda nih ya, zaman era modern, tips menjadi generasi digital yang berkarakter. Nah, menunjukkan perilaku baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, nyata di kehidupan kita pergaulan di sekolah atau di rumah atau di masyarakat mencerminkan pribadi yang baik, akhlakul. Kan kita udah ada contohnya yaitu Nabi Muhammad. Beliau adalah suri atau contoh yang baik buat kita nih, kita praktekkan ya. Kesabaran dia dihina, dia diludahin, dia difitnah, tetap sabar. Tapi kita mendoakan, bukan membalas kejahatan. Kalau udah kita makanya nggak sabar kali ya, tapi tetap kita usahakan sejahat apapun meminta kita, menjelekkan kita atau apapun itu kita harus tetap membalas dengan kebaikan. Urusan dia jahat sama kita, dia jangan berhak. Kita sama dia hanya bisa memaafkan, mendoakan. Ayo mana pikirannya. Nah terus cerdas, udah pasti banyak-banyak baca, ya. Entah itu baca di buku, entah itu baca di zaman teknologi sudah banyak, tapi tetap gunakan yang baik-baik ya, jangan baca yang negatif. Dapat dipercaya itu sama kayak amanah ya. Entah itu kamu teman kamu curhat, entah itu kamu dikasih pinjam buku, pulpen atau apapun itu, kalau dikasih kepercayaan dijaga, jangan sampai hilang ataupun rusak. Bertanggung jawab udah pasti ya. Kalau ada yang ngasih tugas kepercayaan kamu jaga, jalankan, jangan diabaikan. Baik, saya akan minta bantu dan mau ini ya. Nah, jadi pesan ibunya itu jadilah kalian generasi ya siswa-siswi SMP 3 Selatan yang menjadi berkarakter dan cerdas ya. Insya Allah pahalanya adalah syurga. Oke, terima kasih semuanya. Baik, kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya bisa kita ingat lagi ya. Baik, terus sudah siap kami lakukan semuanya. Ya. Tuan sudah disiapkan membaca siap asli. Aduh siap. Siap, Rafi. Sebelum pulang, Abrian kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam